Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalijah dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI 5 semester 4 dengan mata kuliah Pendidikan Kepramukaan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usyono MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai satuan karya pramuka. A. Landasan dan manajemen pramuka. Yang pertama, dasar hukum gerakan pramuka. Dasar penyelenggaraan gerakan pramuka sebagai landasan hukum diatur berdasarkan A. Keputusan Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang gerakan pramuka, dan B. Keputusan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Panji Muda Karana, dan C. Keputusan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar pramuka, dan D. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 2003 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang kedua, gugus depan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi dalam Gerakan Pramuka, yaitu kuartir, gugus depan, dan satuan karya. Secara prinsip, kuartir adalah tempat-tempat perencanaan dan pengambilan kebijaksanaan strategis, sedangkan pelaksanaannya adalah gugus depan, merupakan ujung yang paling depan dan utama dalam pembinaan anggotanya. Dan yang B, Organisasi Kepramukaan Indonesia. Yang pertama, Majelis Pembimbing atau biasa disingkat dengan MABI. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok gerakan pramuka, setiap gugus depan, satuan karya, dan kuartir membentuk majelis pembimbing, di mana majelis pembimbing adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada gudep atau satuan atau kuartir bersangkutan. Yang kedua, badan perlengkapan kuarcap dan kuaran. Perbedaan badan kelengkapan yang dimiliki kuartir cabang dan kuartir ranting hanya pada keberadaan lembaga pendidikan kader pramuka yang dibentuk di tingkat kuartir ranting. Sedangkan koordinator gugus depan hanya ada di tingkat kuartir ranting, disingkat Korgudep. Yang ketiga, andalan pramuka. Andalan berasal dari kata andal, juga kita menyebut dengan kata handal. Andalan memiliki arti adalah yang dapat dipercaya untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu tugas sesuai yang diampunya, namun andalan merupakan sebutan lain bagi pengurus kuartir. Keempat, pembina pramuka dan pembantu pramuka. Pembina dan pembantu pembina pramuka termasuk sebagai anggota dewasa yang melakukan proses pembinaan dan pendidikan kepramukaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda, di mana pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka diatur sebagai berikut. Yang pertama, pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sedangkan pembantu. Yang kedua, pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 17 tahun. Dan yang ketiga, pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sedangkan pembantu pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. Yang keempat, pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 25 tahun, sedangkan pembantu pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. Yang kelima, pembina pandega sekurang-kurangnya berusia 28 tahun, sedangkan pembantu pembina pandega sekurang-kurangnya 26 tahun. Yang keenam, pembina pramuka sekurang-kurangnya telah lulus kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau biasa disingkat dengan KMD dan membina anggota muda secara aktif. Kelima, Badan Pemeriksaan Keuangan atau biasa disingkat dengan BPK, di mana pramuka Badan Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk Musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka, di mana Badan Pemeriksaan Keuangan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kuartir, dan keanggotaan Badan Keuangan berjumlah 3 orang anggota ditambah staf yang memiliki kompetisi. Yang keenam, Dewan Kerja Pramuka.
Dewan Kerja Pramuka adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan gerakan pramuka, di mana Dewan Kerja Pramuka merupakan bagian integral dari Kuartir, berkedudukan sebagai badan kelengkapan Kuartir yang diberi wewenang dan kepercayaan membantu Kuartir menyusun kebijakan dan pengelolaan pramuka penegak dan pramuka pendega. Ketujuh, Lembaga Pendidikan Pramuka atau biasa kita singkat dengan Lemdika. Lembaga Pendidikan Pramuka sering kita sebut dengan Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka atau disingkat dengan Lemdika, di mana Lemdika merupakan lembaga pendidikan bagian integral dari Kuartir. Lemdika mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara dan pelaksana pendidikan dan pelatih anggota dewasa. Yang kedua, pembina teknis tim pelatih dan anggota dewasa yang telah diberi sertifikat SHB atau SHL. Yang ketiga, pembina perusahaan. Yang kedelapan, Satuan Karya Pramuka. Satuan Karya Pramuka atau SAKA merupakan wadah kemampuan anggota mudaan, anggota dewasa muda dalam bidang tertentu, serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai aspirasi pemuda Indonesia dengan menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan. C. Kepemimpinan dalam pramuka. Pertama, teori kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan dengan menonjolkan dari latar belakang historis sejarah, sebab-sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama, tugas seorang pemimpin, dan sebagainya. Kepemimpinan muncul bersama-sama dengan adanya peradaban manusia, sebab-sebab muncullah seorang pemimpin. Yang pertama, teori genetis yang menyatakan pemimpin itu tidak buat, tetapi pemimpin itu timbul atau ada dengan sendirinya. Yang kedua, teori sosial, pemimpin itu harus dipersiapkan melalui pendidikan, di mana setiap orang bisa menjadi pemimpin bila mendapat pendidikan yang layak. Yang ketiga, teori ekologis, sintesa. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mempunyai bakat memimpin dan kemudian dikembangkan melalui usaha pendidikan dan pengembangan pengalaman. Kedua, syarat-syarat kepemimpinan. Hal yang dikaitkan dengan tiga hal yang penting yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu yang pertama kekuasaan, kemudian kewibawaan, dan kemampuan. Yang ketiga, teknik kepemimpinan. Yang pertama, etika profesi, yaitu kewajiban yang dimiliki seorang pemimpin, bagaimana seharusnya tingkah laku seorang pemimpin, dan pengembangan moralnya. Yang kedua, dinamika kelompok, yaitu terjadinya interaksi, hubungan timbal balik antar setiap anggota kelompoknya. Yang ketiga, komunikasi, arus informasi dan emosi yang tepat, penyampaian perasaan, serta pikiran kehendak kepada individu kelompok lain. Keempat, pengambilan keputusan, decision making lah suatu hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin, walau sebenarnya cukup sulit. Yang kelima, keterampilan berdiskusi melalui kompromi. Diskusi berasal dari bahasa Latin discussio yang artinya memecahkan dalam berbagai potongan atau bagian. Artinya, diskusi ini bertujuan untuk memecahkan masalah, untuk mencari jalan keluarnya dengan mengambil kesimpulan. Macam-macam SAKA. Satuan Karya Pramuka atau biasa disebut dengan SAKA adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Satuan karya diperuntukkan bagi para pramuka, penegak dan pramuka pendega atau para pemuda usia antara 16 sampai 25 tahun dengan syarat khusus, di mana setiap satuan karya memiliki beberapa krida yang masing-masing mengkhususkan pada sub-bidang ilmu tertentu. Setiap krida memiliki syarat kecakapan khusus untuk memperoleh tanda kecakapan khusus kelompok, kesatuan karyaan yang dapat diperoleh pramuka yang bergabung dengan krida tertentu di SAKA tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai Satuan Karya Pramuka. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.